Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah praktek simulasi kelas rangkap antara kelas 4 dan kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya adalah Ahmad Zainuddin dengan nomor induk mahasiswa 858148918. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Palangkaraya. Nah, hari ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran kelas rangkap antara kelas 5 dan kelas 4. Tempat kita berdiri ini adalah kelas 5. Di sebelah saya ini adalah kelas 4. Hari ini saya akan mengajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4 dan ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5. Sekarang kita masuk ke pelajaran ilmu pengetahuan alam, membahas tentang sistem pernapasan untuk kelas 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga baik-baik semua. Hari ini kita akan belajar sistem pernapasan, ya. Kita membahas pelajaran sistem pernapasan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar. Sekarang kita masuk sistem pernapasan pada cacing. Silahkan kalian lihat gambarnya dan perhatikan. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan yang khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, silahkan kalian amati ya di sekitar kalian. Cacing itu biasanya tempatnya ada di mana? Ayo, silahkan kalian amati di sekitar lingkungan di sekitar kalian. Cacing itu biasanya tinggalnya di tempat yang apa? Bagaimana anak-anak? Sudah jelas semua penjelasannya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang tugas kalian yang kelas 5 adalah menjawab soal sebagai berikut. Ya, silakan kalian diskusi bersama teman kalian. Ya. Nah, tugas berkelompok ya, jelaskan alat pernapasan pada cacing dan presentasikan di depan kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Anak-anak kelas 4 ya.
sekarang kita masuk materi. Kita belajar IPS. Materi kita hari ini adalah gejala alam. Gejala alam. Gejala alam. Gejala alam. Sekarang perhatikan gambar dan dengarkan penjelasannya sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke IPA kelas 5. Ya, gejala alam. Pengertian gejala alam. Gejala alam merupakan peristiwa yang terjadi karena keadaan permukaan bumi. Beberapa gejala alam yang terjadi dapat menyebabkan bencana alam. Negara kita terletak pada jalur lipatan muda Mediterania yang labil. Maka bencana alam tersebut tidak bisa dihindari. Berdasarkan penyebabnya, gejala alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gejala alam secara alami dan gejala alam karena perbuatan manusia. Mari kita pelajari satu persatu. Gejala alam secara alami, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Jenis gempa bumi dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, gempa tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu bergeser lempeng bumi sehingga energi yang sangat besar akibat tumbukan lempeng bumi tersebut terlepas secara tiba-tiba. Apabila gempa ini terjadi di lautan, pergerakan dapat menyebabkan air laut bergejolak dan menimbulkan gelombang besar yang disebut tsunami, ya, yang disebut gelombang tsunami. Ada juga gejala alam karena ulah manusia. Contohnya banjir. Ya. Contohnya banjir. Banjir itu terjadi akibat meluapnya uap air ke sungai. Meluap air sungai ke daerah-daerah yang berada di sepanjang aliran sungai. Kondisi ini terjadi karena daya tampung sungai tidak mencukupi dengan volume yang ada. Banjir sering terjadi terutama pada musim penghujan dengan intensitas sering dan lebat. Selain itu, banjir juga terjadi karena ulah manusia, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai, sehingga menyebabkan sungai menjadi dangkal karena penumpukan sampah. Perilaku menebang hutan secara liar dapat menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga pada musim penghujan banjir akan terjadi. Ya, bagaimana anak-anak penjelasannya? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Ya, kalau ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Nah, sekarang ada tugas diskusi untuk kalian. Silahkan kalian diskusikan bersama teman kalian. Ya, silahkan kalian diskusikan sama teman kalian. Tugas diskusi berkelompok. Kalian jelaskan gejala alam yang pernah atau sering terjadi di daerahmu. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Ya, demikianlah simulasi praktek pembelajaran kelas rangkap, yaitu antara kelas 5 dan 4. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.